Di sini ada huruf mim bertasydid. Tanda tasydid itu seperti ini, seperti angka 3 terbalik ke atas atau seperti huruf W. Nah, huruf mim ini yang harus kita ketahui supaya kita bisa menentukan hukum tajwidnya. Kita lihat media gambarnya. Huruf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak dan Ibu saudara semuanya masih belum lancar di dalam membaca Al-Quran, kemudian masih belum memahami ilmu tajwid, atau merasa kesulitan di dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran? Marilah belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan, kemudian ditambah media gambar di dalam penjelasannya. Harapannya itu semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya dapat bisa langsung dengan mudah dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran. Karena dengan kita mempelajari ilmu tajwid, kemudian kita memahaminya, kemudian kita bisa menerapkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran, maka tentulah akan memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Semoga bagi yang belum lancar bisa secepatnya lancar di dalam membaca Al-Qurannya. Selanjutnya, kami senantiasa mendoakan semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berusaha memahami ilmu tajwid Al-Qur'an, dalam berusaha memperbaiki dan melancarkan bacaan Al-Qur'annya. Dan semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya senantiasa diberikan rezeki yang berlimpah ruah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berlimpah dan barokah, sehingganya dengan rezeki yang berlimpah dan barokah tersebut semoga nantinya dapat beribadah umrah dan haji ke tanah suci Mekah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, mari langsung kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Kita lanjutkan kembali belajar mengaji Al-Qur'an dengan penjelasan tajwidnya yang akan kami jelaskan dengan pelan-pelan. Harapannya itu semoga dapat langsung bisa dipahami dengan mudah untuk ilmu tajwidnya, sehingga dapat dipergunakan untuk memperbaiki dan melancarkan bacaan Al-Qur'annya. Sekarang ini kita masih melanjutkan kembali pada surah Ali Imran ayat yang ke-81. Karena kemarin pada surah Ali Imran ayat yang ke-81 ini kita bagi menjadi beberapa bagian supaya durasi videonya tidak terlalu lama. Karena di sini kami berusaha menjelaskan tajwid itu dengan pelan-pelan. Dan sekarang ini kita masuk pada bagian yang kedua daripada surah Ali Imran ayat yang ke-81 ini. Pada bagian yang kedua kita akan belajar dari sini sampai bawah sini. Sekarang mari kita baca bersama-sama terlebih dahulu dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunnah. Sekarang mari bersama-sama kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan. Pertama di sini. Di sini ada huruf mim bertasydid. Tanda tasydid itu seperti ini, seperti angka 3 terbalik ke atas atau seperti huruf W. Perhatikan media gambar di samping. Huruf nun yang bertasydid, huruf mim yang bertasydid itu hukumnya gunnah musyaddadah. Kemudian bagi Bapak Ibu yang masih sangat pemula dalam belajar tajwid, yang belum tahu tentang hukum idgham, supaya tidak sampai keliru dalam menentukan hukum. Karena kalau hanya kami katakan huruf nun bertasydid, huruf mim bertasydid, hukumnya gunnah musyaddadah, nanti Bapak Ibu yang masih pemula pasti akan mengira, oh berarti semua huruf nun yang ada tanda tasydidnya, semua huruf mim yang ada tanda tasydidnya berarti hukumnya gunnah musyaddadah ya, akan mengira seperti itu. Padahal tidak, kalau misalkan kemasukan sesuatu seperti itu. Makanya supaya tidak keliru seperti ini. Ini kita baca Al-Qur'an nih, bertemu dengan huruf mim bertasydid. Nah, kemudian jika sebelum huruf mim bertasydid, sebelum yakni yang berposisi sebelah kanan kita, berarti sebelah sini nih.
Sebelah sininya nih nggak ada, di sini non sukun, kemudian di sini nggak ada, di sini tanda baca tanwin, kemudian juga di sini nggak ada, di sini mim sukun atau mim mati. Berarti huruf mim yang bertasydidnya ini hukumnya gunnah musyaddadah. Maka cara bacanya kita gunnahkan, sehingganya bagian thum, nah, suaranya kita tahan, kita panjangkan sejenak. Thum maja, nah, seperti itu. Nah, kita tahan, kita panjangkan sejenak, kita gunnahkan kira-kira sepanjang 2 harokat. Thumma ja dibaca panjang. Ini namanya adalah mad wajib muttasil. Namun pada awalnya namanya adalah mad tabi'i. Jadi yang perlu untuk kita ketahui, tanda madnya mana atau tanda panjangnya itu mana? Apa dia tandanya, kayak gitu. Yang perlu kita ketahui. Kita lihat media gambarnya. Di situ ada bacaannya rumus mad tabi'i atau mad asli. Nah, sekarang perhatikan rumus 3 yang warna hitam. Kami jelaskan dengan pelan-pelan cara memahami rumus 3 warna hitam. Di rumus 3 yang warna hitam di situ ada alif. Sebelum alif di situ ada harokat fathah, ada tanda baca fathah. Di bawah tanda baca fathah di situ ada titik-titik kan? Nah, titik-titik di sana itu maksudnya letaknya huruf yang dibaca panjang yang memiliki tanda baca fathah itu tadi. Jadi dapat kita pahami cara kita memahami rumus 3 yang warna hitam, yakni kalau baca Al-Quran bertemu alif, sebelum alif ada huruf yang memiliki harokat fathah, ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf yang memiliki tanda baca fathahnya itu dibaca panjang. Seperti itu. Contoh nih dalam bacaan, kita baca Al-Quran nih bertemu alif. Ini alif nih yang disambung dengan huruf jim nih. Ini alif nih, ini garis ke atas ini alif nih, nih. Nah, nanti dia itu ada alif yang disambung, ada alif yang tidak disambung. Maka kita harus teliti kayak gitu. Nah, bertemu alif, sebelum alif sebelah sininya ada ini nih, ada tanda baca fathah ini ya, baris miring tanda baca fathah atau harokat fathah atau baris fathah. Jadi kalau ada alif, sebelum alif sebelah sininya ada tanda baca fathah, maka huruf yang memiliki tanda baca fathahnya itu dibaca panjang. Huruf yang memiliki tanda baca fathah di sini huruf jim ini kan, maka jim dibaca panjang, sehingga ja dibaca panjang. Mad tabi'i pada awalnya sesuai dengan rumus 3 yang warna hitam. Kemudian mad tabi'inya itu bertemu dengan ini, dengan huruf hamzah, tapi dalam satu kata atau dalam satu kalimat, maka dia berubah menjadi mad wajib muttasil. Panjangnya mad wajib muttasil itu dibaca dengan panjang 4 sampai dengan 5 harokat. Jadi 4 harokat boleh, 5 harokat boleh. 4 sampai dengan 5 harokat. Tsumma ja'akum rasul. Kemudian mim sukun setelahnya huruf ro. Nah, perhatikan media gambar di samping. Hukum mim sukun atau hukum mim mati itu dia ada 3. Jadi kalau kita baca Al-Quran itu, setiap bertemu dengan huruf mim sukun, nah ingat ya kalimatnya itu setiap bertemu dengan huruf mim sukun, di situ terjadi hukum tajwid dengan memperhatikan huruf setelahnya. Tapi hukum mim sukun dia lebih ringkas. Nomor 1, kalau mim sukun bertemu dengan huruf ba hukumnya ikhfa syafawi. Nomor 2, mim sukun bertemu dengan huruf mim hukumnya idgham mimi. Yang nomor 3, di situ ada bacaannya izhar syafawi. Nah, dapat Bapak Ibu baca keterangannya. Terjadi jika ada mim sukun atau mim mati tidak bertemu dengan huruf ba, tidak bertemu juga dengan huruf mim, maka hukumnya adalah idhar syafawi. Jadi mim sukun itu atau mim mati itu bertemu dengan huruf apapun kecuali mim dan ba, maka semua hukumnya adalah idhar syafawi. Contohnya nih, mim sukun, ini huruf mim tanda sukun tuh seperti ini, huruf sukun. Huruf sukun itu biasanya juga disebut dengan huruf mati. Jadi itu huruf sukun, huruf mati itu maksudnya sama saja. Nah, ini mim sukun setelahnya huruf ro. Nah, di sini nih huruf ro, bukan huruf ba, bukan huruf mim. Nah, maka berarti hukumnya idhar syafawi karena mim sukunnya bertemu dengan huruf ro, bukan huruf ba, bukan huruf mim. Ya, hukumnya idhar syafawi. Cara membacanya maka dibaca jelas. Jadi bunyi mim sukunnya itu dibaca jelas. Kemudian tidak didengungkan, tidak digenahkan. Tinggal dibaca pendek saja. Kum rosu seperti itu. Huruf ro memiliki harokat fathah, memiliki tanda baca di atas. Nah, ini di atasnya harokat fathah, tanda baca fathah. Maka ini huruf ro kita baca tabkhim, kita baca tebal. Nah, sehingga dengan menaikkan pangkal lidah kita ketika kita mengucapkannya. Rosu
Su dibaca panjang. Kenapa kok su dibaca panjang? Apa tanda panjangnya su? Tanda madanya itu apa? Tanda panjangnya itu apa gitu. Perhatikan rumus 2 yang warna hitam. Nah, di rumus 2 warna hitam di situ ada huruf waw sukun atau huruf waw mati. Sebelum waw sukun di situ ada harokat dhammah, ada tanda baca dhammah. Di bawah tanda baca dhammah ada titik-titik. Titik-titik di sana maksudnya letaknya huruf yang dibaca panjang yang memiliki tanda baca dhammah itu tadi. Tapi kita perlu memahami dari awal. Dapat kita pahami rumus 2 yang warna hitam, yakni kalau baca Al-Quran bertemu huruf waw sukun, sebelum waw sukun ada huruf yang memiliki harokat dhammah, ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah, maka huruf yang memiliki tanda baca dhammahnya dibaca panjang. Contoh dalam bacaan seperti ini, kita baca Al-Quran nih, bertemu waw sukun, ada huruf waw, ada tanda sukun. Sebelum waw sukun sebelah sininya ada ini nih, ada harokat dhammah ini, tanda baca dhammah ini. Karena ada waw sukun sebelah sininya nih ada tanda baca dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammah nih, huruf yang memiliki tanda baca dhammah ini dibaca panjang. Su dibaca panjang. Mad dhabi'i panjang 2 harokat sesuai dengan rumus 2 yang warna hitam. Rasulum tanwin setelahnya huruf mim. Nah, namun sebelum itu perhatikan dulu media gambarnya. Di situ ada bacaannya nun sukun, kemudian juga ada bacaannya tanda baca tanwin. Seperti yang kita lihat pada media gambar, tanda baca tanwin itu memiliki 3 bentuk tanda baca. Nomor 1 ada baris 2 di atas huruf namanya fathatain. Nomor 2 baris 2 di bawah huruf namanya kasratain. Dan yang nomor 3 itu namanya dhammatain. Jadi kalau kita baca Al-Quran itu setiap, nah ingat ya kalimat itu setiap bertemu dengan huruf nun sukun atau setiap bertemu dengan salah satu tanda baca tanwin, maka di situ akan terjadi hukum tajwid dengan memperhatikan huruf setelahnya. Jadi di mana ada nun sukun atau di mana ada tanwin terjadi hukum tajwid di sana dengan memperhatikan huruf setelahnya. Nah, kecuali nanti kalau ada tanwin setelahnya hamzah wasol, nanti dia ada pembahasan tersendiri. Nah, sekarang kita sudah tahu nih, kita baca Al-Quran bertemu tanwin. Oh, di sini ada salah satu tanda baca tanwin, yakni dhammatain. Nah, yang nomor 3 tadi itu ya. Kalau di media gambar tadi itu, maka karena ada tanwin terjadi hukum tajwid dengan memperhatikan huruf setelahnya. Tanwin setelahnya huruf mim. Nah, huruf mim ini yang harus kita ketahui supaya kita bisa menentukan hukum tajwidnya. Kita lihat media gambarnya. Huruf mim itu termasuk salah satu huruf idgham bi gunnah. Maka kita harus menghafal huruf-huruf idgham bi gunnah itu supaya kita dapat menguasai hukum tajwid daripada idgham bi gunnah. Jadi kalau kita hafal hurufnya kita pasti tahu hukum tajwidnya. Nah, jadi kalau baca Al-Quran apabila bertemu dengan huruf nun sukun atau bertemu dengan tanwin, kemudian setelah nun sukun atau setelah tanwin itu bertemu dengan salah satu daripada 4 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah idgham bi gunnah. Nah, nanti dikecualikan ya pada izhar mutlak. Nah, cara membacanya yakni dengan cara memasukkan. Jadi bunyi nun sukun atau bunyi tanwinnya itu dimasukkan ke dalam huruf idgham bi gunnahnya. Nah, kemudian disertai dengan gunnah, didengungkan. Sehingga ini kita baca lum. Nah, kita gunnahkan, kita dengungkan. Lum. Sehingga ini yang awalnya kita baca lun karena dia idgham bi gunnah, maka bunyi tanwinnya masuk ke huruf mim sehingga dibaca lum. Kemudian digunnahkan. Ini bagian lum itu suaranya kita tahan, kita panjangkan sejenak ya. Kira-kira sepanjang 2 harokat. Lum musaddiqul. Di sini ada tanwin lagi. Oh, di sini ada tanwin lagi, terjadi hukum tajwid lagi. Tanwin setelahnya di sini huruf lam. Nah, huruf lam ini yang harus kita ketahui. Huruf apa dia supaya kita dapat menentukan hukum tajwidnya. Kita lihat. Huruf lam itu termasuk salah satu daripada huruf idgham bila gunnah. Nah, jadi hurufnya dihafal ya, ada 2 dihafal hurufnya. Nah, jadi kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu daripada 2 huruf yang di samping, maka dari segi hukum namanya adalah idgham bila gunnah. Nah, cara membacanya yakni dengan cara memasukkan. Jadi bunyi nun sukun atau bunyi tanwinnya itu dimasukkan ke dalam huruf idgham bila gunnah. Tapi dia tidak didengungkan. Kalau idgham bila gunnah dia tidak didengungkan, dimasukkan saja, enggak didengungkan, maka dibaca pendek saja. Sehingga kita baca kul 5, jangan dipanjangkan, ditahan. Kul, nah, ditahan itu jangan ya, salah, pendek saja. Kan dia tidak digunnahkan, tidak didengungkan, pendek saja. Kul 5 seperti itu. Nah, jangan dibaca kun tapi kul karena dia masuk ke huruf lam.
kulima, ma dibaca panjang. Nah, untuk di sini media gambar tidak kami tampilkan lagi. Harusnya di sini Bapak Ibu sudah tahu nih kenapa kok ma dibaca panjang, tanda panjangnya apa kayak gitu dan mada apa namanya. Itu harusnya sudah tahu Bapak Ibu. Kalau di media gambar tadi itu Bapak Ibu, penjelasannya itu sesuai dengan rumus 3 yang warna hitam. Nah, ini kenapa kok ma dibaca panjang? Sama Bapak Ibu, kenapa kok ja dibaca panjang? Hanya saja ini tadi dari mad tabi'in dia berubah menjadi mad wajib karena ada sesuatu yang menyebabkan perubahan itu terjadi. Sedangkan di sini dia tetaplah menjadi mad tabi'i, tidak berubah dia karena tidak ada yang mempengaruhi perubahan itu gitu. Nah, ma kenapa kok dibaca panjang? Nah, pasti Bapak Ibu sudah tahu. Nah, jadi kalau baca Al-Qur'an bertemu alif, ini ada alif, sebelum alif sebelah sininya ada ini nih tanda baca fathah, harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah dibaca panjang. Huruf yang memiliki harokat fathah di sini huruf mim ini kan maka mim dibaca panjang. 5 mad tabi'i panjang 2 harokat. Sesuai dengan rumus 3 warna hitam kalau pada media gambar tadi itu. 5 ma'akum. Di sini ada mim sukun lagi, berarti terjadi hukum tajwid lagi dengan memperhatikan huruf setelahnya. Mim sukun ternyata huruf lam. Harusnya di sini Bapak Ibu sudah tahu nih hukum tajwidnya apa kayak gitu. Nah, kita lihat media gambarnya, kita lihat rumus. Kita lihat nomor 3 idhar syafawi. Nah, ini mim sukun ternyata di sini huruf lam. Di sini huruf lam, bukan huruf ba, bukan huruf mim. Maka berarti ini hukumnya idhar syafawi. Nah, tadi di atas sudah kita temui, sudah kita jelaskan dengan pelan-pelan ya. Maka kita baca jelas mim sukunnya, kemudian tidak didengungkan, baca pendek saja. Ma'akum latu minun. Nah, pasti di sini Bapak Ibu juga sudah tahu nih hukum tajwidnya apa. Kita lihat media gambarnya. Huruf nun bertasydid, huruf mim bertasydid, hukumnya gunnah musyaddadah. Nah, di sini ada huruf nun yang bertasydid nih. Tanda tasydid itu seperti angka 3 terbalik ke atas nih. Kemudian sebelah sininya nih enggak ada nun sukun, di sini enggak ada, di sini tanwin. Maka berarti huruf nun yang bertasydid ini hukumnya gunnah musyaddadah. Nah, gitu. Maka kita gunnahkan. Karena di bagian minun nun, nah itu kita tahan, kita gunnahkan. Nah, kita panjangkan sebentar, kita tahan. Minun nabihi, nanya pendek ya, nunnya yang kita gunnahkan tuh. Minun nabihi. Nah, ini hi dibaca panjang. Kenapa kok hi dibaca panjang? Jadi kalau kita baca Al-Qur'an bertemu kita dengan huruf, di bawah huruf tersebut ada tanda seperti ini. Ada tanda harokat kasroh, ada tanda baca kasroh, tapi dia bentuknya berdiri seperti ini di bawah huruf. Nah, ini menandakan huruf kalau di bawahnya ada tanda seperti ini dibaca panjang, maksudnya hi dibaca panjang. Tapi ini namanya adalah mad silah qasiroh, teman silah sugro. Karena huruf H ini adalah huruf H dhamir yang diapit oleh dua huruf yang berharokat, oleh dua huruf yang hidup. Jadi sebelah sininya nih hurufnya bukan huruf sukun atau sebelah sininya bukan huruf sukun. Maka ini adalah mad silah qasiroh jadinya kayak gitu. Kecuali kalau di sini nanti hamzah dia menjadi mad silah tawilah, tapi di sini kan bukan hamzah nih, maka dia menjadi mad silah qasiroh. Tanda mad silah qasiroh itu tanda panjangnya berlaku kalau kita wasolkan, tapi kalau kita wakafkan tidak berlaku tanda panjangnya. Nah, ini kalau kita wasolkan kan minun nabihi walatau, berlaku tanda panjangnya hi gitu. Tapi kalau misalkan kita wakafkan, dia gugur tanda panjangnya. Kita berwakaf nih di mad silah ini, kita gugur tanda panjangnya. Minun nabih. Nah, maka kita baca minun nabih, jangan dibaca minun nabihi, jangan. Kita baca minun nabih, gugur tanda panjangnya kayak gitu. Mad silah qasirah panjangnya 2 harokat. Walatau nun sukun setelahnya huruf sod. Nah, di sini ada nun sukun. Tadi di awal kan sudah kami katakan tuh ya, di mana ada nun sukun atau di mana ada tanwin terjadi hukum tajwid di sana dengan memperhatikan huruf setelahnya. Sekarang di sini yang kita temui nun sukun atau nun mati, berarti terjadi hukum tajwid dengan memperhatikan huruf setelahnya. Nun sukun setelahnya huruf sod. Nah, huruf sod ini yang harus kita ketahui huruf apa. Nah, supaya kita dapat menentukan hukum tajwidnya. Kita lihat huruf shad itu termasuk salah satu daripada 15 huruf ikhfa hakiki. Jadi huruf ikhfa hakiki jumlahnya 15. Silakan dihafal supaya kita bisa menguasai hukum tajwidnya. Jadi kalau kita baca Al-Qur'an apabila bertemu dengan huruf nun sukun atau tanwin, kemudian setelahnya itu bertemu dengan salah satu daripada 15 huruf yang di samping, maka hukumnya adalah ikhfa hakiki. Sedangkan huruf shad itu dia masuk pada ikhfa hakiki awsat. Karena dari segi makhrijul huruf antara huruf nun dengan huruf shad itu dia di tengah. Jadi dia tidak jauh juga tidak dekat, tapi dia di tengah. Nah, maka cara membaca ikhfa hakiki itu dibaca samar. Jadi bunyi nun sukunnya itu kita baca samar. Dengan bersiap-siap masuk ke dalam huruf ikhfanya. Nah, kemudian kita dengungkan kayak gitu. Nah, sini kita baca
Walatau. Jangan dibaca walatan. Tan itu jangan dibaca jelas itu. Kalau kita baca walatan dia jelas jadinya. Nanti dia menjadi izhar. Sedangkan ikhfa itu dia di tengah-tengah di antara sifat izhar dan juga sifat idgham. Dia tengah. Kita baca walatau. Kemudian kita dengungkan, sehingga ini kita baca walatau. Di bagian tau itu selalu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Walatau. Kemudian huruf shad ini dia salah satu termasuk huruf isti'ala, huruf yang tebal. Maka kita tebalkan. Walatau surunnah. Huruf ra memiliki harokat dhammah, ini tanda baca dhammah, maka huruf ra dibaca tafkhim, dibaca tebal. Kemudian ini nun bertasydid, pasti Bapak Ibu sudah tahu ya, sama nih di sini nih. Gunnah musyaddadah. Runnah. Kita tahan seperti itu. Ini kita baca nah, jangan dibaca nahu, jangan kita baca nah. Huruf ha kita matikan, kita sukunkan. Mengapa begitu? Jadi kalau kita baca Al-Quran, kalau kita berwaqaf, berhenti gitu ya di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya kita sukunkan, hurufnya kita matikan. Ini kita baca Al-Quran, berwaqaf, kita berhenti, kita di huruf ha. Huruf ha ini nggak dibaca panjang, karena berwaqaf di huruf yang tidak dibaca panjang, maka hurufnya kita sukunkan, hurufnya kita matikan. Sehingga kita baca nah, seperti itu. Jangan dibaca nahu baru berhenti, jangan, tapi kita baca nah. Nah, pasti nanti Bapak Ibu akan bertanya-tanya, nih kenapa kok tadi dikatakan huruf H ini dibaca pendek, tidak dibaca panjang, sedangkan ini kan ada tanda panjangnya. Nah, coba Bapak perhatikan. Ini huruf H ini sama enggak bentuknya dengan ini? Sama. Ini huruf H ini ada tanda panjangnya. Ini huruf H bentuknya kayak gini juga, nih ada tanda panjangnya. Berarti dia mad silah qasirah juga. Tadi apa kami katakan? Mad silah itu berlaku tanda panjangnya kalau kita wasolkan, kalau kita wakafkan kita gugur tanda panjangnya. Ini kalau kita berwakaf di huruf H, tanda panjangnya ini gugur nih. Ini kan tanda panjang nih. Tapi kalau kita tidak berwakaf di huruf H, berlaku tanda panjangnya nih. Nah, kita wasolkan. Walatausurunnahu dan seterusnya. Kita langsung sambung, kita langsung teruskan bacanya. Maka berlaku tanda panjangnya hu ini. Tapi kalau kita berwakaf di mad silah, maka gugurlah tanda panjangnya. Nah, kemudian di sini ada tanda wakaf, bentuknya itu qaf dengan lam yang bermakna al-waqfu aula, jadi maksudnya itu berwakaf lebih utama. Jadi kalau menemukan tanda wakaf seperti ini, maka kita yang lebih utamanya itu kita berwakaf dulu, kita ambil napas, baru lanjutkan lagi bacanya, itu lebih utama. Nah, sekarang mari kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal. Tsumma ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunnah. Sampai di sini belajar mengaji Al-Qur'annya, sampai bertemu di pembelajaran yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.